Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, semoga Allah senantiasa merahmati kita di mana saja kita berada. Dan semoga Allah memberkati segala usaha kita di dunia sementara dan di akhirat yang selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW ke muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, sebagai nabi dan rasul untuk segala suku bangsa yang ada di muka bumi ini sampai hari kiamat nanti. Artinya setelah Rasulullah SAW meninggal dunia lalu dimakamkan jasadnya di Madinah, maka sampai hari kiamat nanti Allah tidak akan mengutus nabi dan rasul kecuali Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul akhir zaman. Dan kemudian Nabi Muhammad itu adalah pelanjut risalah kenabian dan kerasulan sebelumnya. Karena pada hakikatnya para nabi dan rasul itu memiliki agama yang sama dan akidah yang sama. Akidahnya adalah la ilaha illallah dan agamanya adalah Islam. Maka Allah firmankan, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang ada insya Allah itu adalah Islam. Maka semua nabi dan rasul adalah Islam. Nabi Adam Islam, Nabi Idris Islam, Nabi Nuh Islam, Nabi Hud Islam, Nabi Soleh Islam, Nabi Ibrahim Islam, Nabi Ismail Islam, Nabi Ishak Islam, Nabi Yakub Islam, Bani Israel Islam, Nabi Musa Islam, Nabi Daud Islam, Nabi Isa Islam, Nabi Muhammad Islam. Mereka satu kesatuan yang dijadikan Allah sebagai Nabi dan Rasul dalam satu kaidah keagamaan yang sama. Dan kemudian kalau Nabi Muhammad dilahirkan sebagai orang Arab, sebagai Nabi akhir zaman, beliau lahir sebagai orang Arab, berbangsa Arab, berbahasa Arab. Bahkan Quran pun turun dalam bahasa Arab. Tapi digarisbawahi, Islam itu bukan Arab dan Arab itu bukan Islam. Karena Arab adalah nama wilayah, nama negara, nama bangsa, nama bahasa. Sedangkan Islam adalah nama satu-satunya agama yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul untuk disampaikan kepada umat manusia yang dilengkapi dengan kitab-kitab sucinya. Maka Islam bukan Arab dan Arab itu bukan Islam. Tapi Arab memang bagian daripada Islam itu sendiri. Kenapa? Satu di antaranya bahasa kitab suci Al-Quran adalah bahasa Arab. Yang kedua, kiblat Ka'bah Baitullah, sentral kiblat umat Islam ada di Makkatul Mukarramah, di Jazirah Arabia. Dan kemudian penyempurnaan pelaksanaan kesempurnaan ibadah haji itu wukuf di Arafah, itu ada jadi Makkatul Mukarramah di Jazirah Arabia. Islam bukan Arab dan Arab bukan Islam, tapi Arab memang ada bagian daripada keislaman itu sendiri. Maka kita lihat bagaimana kontroversi manusia ketika Rasulullah SAW menerima Al-Quran kitab suci sebagai panduan hidup manusia. Yang Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah 185 dikatakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan kitab suci Al-Quran yang fungsinya hudal linnas sebagai petunjuk bagi manusia. Karena Quran itu menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Kita lihat Nabi Musa dapat kitab Taurat. Nabi Musa meninggal dunia, tidak ada lagi datang Nabi Daud membawa kitab Zabur yang menyempurnakan kitab Taurat. Nabi Daud tidak ada, datang Nabi Isa membawa kitab Injil, ini menyempurnakan kitab Zabur, kitab Taurat. Dan Quran itu menyempurnakan kitab Injil, kitab Zabur, kitab Taurat. Artinya kitab-kitab suci itu merupakan satu kesatuan kelanjutan dan Quran itu menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia, wal furqan, dan dia sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil, yang benar dengan yang salah, yang terang dengan yang gelap. Maka dengan demikian, ketika Quran mulai dibumikan Rasulullah di Jazirah Arabia, di Makkatul Mukarramah, timbul kontroversi. Ada orang yang suka, ada yang tidak suka, ada yang memfitnah Nabi SAW, ada yang memojokkan Nabi SAW, dan ada yang memprovokasi agar orang-orang benci pada Nabi Muhammad SAW. Maka surat Hud 13 mengatakan, Am yaqulu naftaroh, qul fa'tu bi asri suwari misli muftarayatin, wada'u man istata'tum min dunillahi kuntum shadiqin.
Bahkan mereka orang-orang kafir mengatakan, Quran itu adalah sebuah kitab yang diada-adakan Muhammad, kitab yang dikarang-karang oleh Muhammad, kitab yang direkayasa oleh Muhammad. Maka ketika mereka berpendapat kitab Quran karangan Muhammad, maka Allah firmankan, Kul fatu bi asil suar mislim mutawarayatin wa da'u man istata'tum min dunillahi kuntum shadiqin. Katakan pada mereka Muhammad, jika mereka berpendapat Quran itu buatan engkau Muhammad, maka perintahkan pada mereka orang-orang kafir itu untuk mendatangkan membuat 10 surat yang semisal Quran. 10 surat yang semisal Quran. Dan panggil orang yang mampu di antara kalian, mana ahli bahasa kalian, ahli sastra kalian, ahli syair kalian, panggil semuanya. Selain Allah, jika kalian orang yang benar, maka tantangan Quran tujukan kepada mereka agar mereka membuat 10 surat yang semisal Quran dengan gaya bahasa sebagaimana Al-Quran, dengan isi nilai hakikat yang sangat tinggi sebagaimana Al-Quran. Ternyata mereka tidak sanggup. Maka surah Al-Baqarah ayat 23-24 menegaskan lagi, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijar uiddat lil kafirin. Dan jika kalian masih ragu kepada Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, jika kalian masih ragu, maka datangkanlah oleh kalian sebuah surat yang semisal Quran. Tidak usah 10 surat, sebuah surat yang semisal Quran, dan panggil penolong-penolong kalian. Panggil saksi-saksi kalian selain Allah, kalau kalian orang yang benar. Tapi ternyata ada beberapa orang ahli syair Arab yang membuat syair-syair, bait-bait syair untuk menandingi Al-Quran, tapi ternyata nilai mutunya sangat rendah sekali. Tidak bermakna, apalagi mengandung hikmah, tidak ada sama sekali nilainya. Maka Allah firmankan, fa illam tafalu wa lan tafalu fatakun nar allati waquduha an-nas wal hijar uiddat lil kafirin. Maka jika kalian tidak mampu untuk membuatnya, walan tafalu, dan sekali-kali kalian tidak akan pernah mampu untuk membuatnya, maka peliharalah diri kalian dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu yang disediakan untuk orang-orang yang menentang, yang ingkar, kafir pada Al-Quran ini. Maka demikian dahsyatnya ketika Quran mengajak mereka untuk bersama-sama membuat satu surat yang sepadan, tapi dengan kata-kata mereka tidak pernah mampu. Maka dalam surah Al-Isra, Bani Israel ayat 8 menegaskan, Kulla in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimisli hadzal Qur'an la ya'tuna bimisli walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira. Allah menegaskan, katakan Muhammad pada mereka, seandainya manusia di muka bumi ini dan bangsa jin berkumpul menjadi satu untuk mendatangkan sebuah kitab yang semisal Quran, la ya'tuna bimisli walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira, niscaya mereka tidak akan pernah bisa mampu untuk membuat sebuah kitab yang semisal Quran, walaupun mereka saling bahu-membahu, saling tolong-menolong, bergotong royong untuk membuat sebuah kitab yang semisal Quran, la ya'tuna bimisli, mereka tidak akan pernah bisa membuatnya yang semisal Quran selama-lamanya. Maka dengan demikian, Quran telah menembus dimensi waktu yang sangat panjang. Ketika Quran dibumikan di Jazirah Arabia, merubah watak Arab jahiliyah menjadi bangsa yang mereka berakhlak beradab, menjadi mercusuar keilmuan, mercusuar peradaban yang tidak pernah diperhitungkan oleh Persia dan Romawi yang ketika itu berkuasa. Tapi ketika Quran dibumikan, maka Quran telah melebar, meluas, menjadi cahaya di muka bumi ini, yang merubah peradaban jahiliyah menjadi watak-watak orang yang menjadi orang yang baik, memiliki akhlak peradaban yang baik. Sehingga dalam tempo singkat, dia telah menggulung daripada peradaban Romawi, menggulung daripada peradaban Persia, Mesir dan sebagainya ketika itu. Namun kenapa hari ini kita sebagai kaum muslimin, kita tersudut, kita terpojok, kita terkucilkan? Ini dikarenakan kita sendiri tidak konsisten kepada agama yang kita miliki. Kita terombang-ambing dengan kondisi keadaan yang sangat mengerikan saat ini. Maka daripada itu,
kurangilah berdebat di antara kita semua umat Islam. Tapi cari satu solusi untuk bersatu, bergandeng tangan dalam manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam manhaj Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Sehingga umat yang dulu pernah dibina Rasul dalam persatuannya, perbedaan Jazirah Arabiyah dipersatukan daripada status mereka dengan kalimat yang sama, kalimat tauhid la ilaha illallah, dalam pandangan yang sama, sehingga mereka menjadi kaum yang mencintai Allah, mencintai amal agama, dan mencintai kampung akhirat. Karena sungguhnya dunia ini sifatnya sementara dan akhirat yang selama-lamanya. Maka Rasulullah SAW bersabda, fa inna dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah. Maka sungguhnya dunia yang Allah ciptakan untuk kalian semua segala isinya, tapi kalian Allah ciptakan untuk kehidupan akhirat yang abadi selamanya. Kita bukan makhluk dunia, tapi hakikatnya kita makhluk akhirat yang sedang ada di dunia ini. Maka Rasulullah SAW mengatakan dalam satu sabda beliau, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia orang di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Mari sama-sama kita berusaha untuk menimbulkan cinta kepada Al-Quran ini, cinta kepada hukum-hukum Al-Quran, sehingga walaupun kita hidup dalam dunia yang penuh fitnah ini, berbagai macam ideologi sedang menghantam Islam dari segala arah ini, maka semoga Allah selamatkan kita daripada fitnah-fitnah yang terus akan terjadi sampai hari kiamat. Kita berlindung kepada Allah SWT. Semoga Allah melindungi daripada ulama-ulama kita, ustadz-ustadz kita, para guru-guru kita, dan para wali-wali Allah yang ada di bumi Indonesia ini. Dan semoga generasi kaum muslimin tetap Allah selamatkan akidah dan agamanya sampai hari kiamat nanti di bumi Indonesia ini. Dan seluruh dunia kaum muslimin Allah jayakan sampai hari kiamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.